Halo, jumpa lagi dengan saya Pendeta Muda Julius Sultan dalam acara Pelaku Firman, di mana kita akan menyimpulkan pelajaran-pelajaran di dalam sekolah Sabat dan di mana kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, alangkah berbahagianya kita dalam kehidupan ini apabila kita bukan hanya menjadi pendengar firman, melainkan menjadi pelaku firman. Baik, pelajaran kita pada minggu ini berjudul Keunikan Alkitab. Kita mengetahui bahwa Alkitab kita terdiri dari 66 buku, 39 buku Perjanjian Lama dan 27 buku Perjanjian Baru. Ditulis di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Ada sekitar 40 penulis yang terlibat dalam rentang waktu 1500 tahun lamanya, di mana buku ini ditulis, Alkitab ini ditulis dengan latar belakang waktu yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki satu makna yang sama, yaitu dalam pelajaran Alkitab tentang bagaimana Tuhan menunjukkan rencananya bagi kehidupan manusia. Melalui kitab suci yang diilhamkan oleh Allah, maka kitab suci itu akan menuntun setiap orang untuk berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah pusat pekabaran Alkitab? Pusat pekabaran Alkitab sama seperti pekabaran Musa kepada bangsa Israel, di mana Musa memerintahkan bangsa Israel, mereka harus beribadah kepada Tuhan, baik engkau dan juga keluargamu. Alkitab mengatakan bahwa di dalam akhir zaman ada kelompok-kelompok orang yang tetap setia kepada firman-Nya. Yesus merupakan tema sentral daripada Alkitab. Dia yang lahir sebagai Mesias, yang lahir dalam daging dan tinggal di dunia ini bersama-sama dengan kita. Dia menjanjikan hidup kekal dan memberikan janji akan kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka yang menulis Alkitab terdiri dari berbagai latar belakang, seperti Daniel adalah seorang pejabat tinggi di Babylon, dan Musa adalah seorang pemimpin. Tetapi ada juga gembala-gembala yang dipakai oleh Tuhan, diilhamkan oleh Tuhan untuk menyampaikan pekabaran kepada umat manusia dan menyampaikan nubuatan, yaitu peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, di mana Tuhan menyatakan rencananya kepada manusia. Beberapa di antara mereka ada juga penulis Alkitab, pembelajar Alkitab, dan ada di antara mereka yang menjadi saksi mata. Jadi Allah memberikan ilham di dalam pikiran manusia, menuntun pikiran manusia, dan menyampaikan pekabaran itu dengan kata-kata manusia yang dapat dimengerti oleh manusia. Sehingga kita bisa mempelajari bahwa Allah ini bahasanya, yaitu rencananya adalah rencana yang ingin dimengerti oleh manusia. Hal unik apa lagi yang kita bisa pelajari dari Alkitab? Alkitab terdiri dari 30% nubuatan. Alkitab bukan hanya tentang firman Allah, tetapi Alkitab juga berbicara tentang sejarah, yaitu firman yang sifatnya nubuatan. Ada 65 pekabaran dalam Perjanjian Lama berhubungan dengan nubuatan tentang Mesias, dan kegenapannya dinyatakan di dalam Perjanjian Baru, yaitu melalui kematian, kebangkitannya, kelahirannya. Semua dibuatkan oleh Alkitab dengan begitu tepat, dengan begitu detail, sehingga kalau kita mau mempelajari kebenaran, bahwa kebenaran harus didasarkan kepada satu bukti, maka kita bisa pelajari bahwa Alkitab adalah kebenaran. Kenapa? Karena nubuatan-nubuatan yang telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama semua digenapi di dalam Perjanjian Baru. Itulah bukti bahwa kita patut untuk mempelajari Alkitab, bahwa Alkitab adalah dasar kebenaran firman Tuhan. Keunikan lainnya adalah perbuatan Allah dalam sejarah itu yang terus maju, yaitu progresif. Pekabaran itu tentang juru selamat, dan pada yang akan datang, pekabaran itu menunjukkan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kelahiran, kebangkitan, kematian Yesus ditulis dalam fakta sejarah dalam Alkitab. Dan kalau kita mau mempelajari Alkitab yang berikut adalah bahwa Alkitab menceritakan bahwa kegenapan tentang nubuatan Yesus itu
menceritakan tentang saksi yang menceritakan bahwa pekabaran kehidupan Yesus, penyalipannya, kematian, bahkan kebangkitannya adalah benar didasarkan kepada saksi-saksi mata yang ada dituliskan di dalam Alkitab. Apalagi hal yang bisa membuat kita percaya kepada Alkitab. Pada tahun 621 sebelum Masehi, ada seorang yang bernama Yosia, seorang raja, umur 25 tahun, masih muda. Orang tuanya adalah penyembah berhala. Pada saat ia memerintah, ada seseorang imam yang bernama Imam Hilkia yang menemukan kitab Taurat yang setelah sekian lama kitab itu tidak tahu kemana. Ketika Yosia membaca kitab Taurat ini, mendengarkan kitab Taurat ini, dia memiliki kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa kehidupan bangsa Israel telah jauh daripada Tuhan. Dan terjadilah perubahan di dalam kehidupannya. Salah satu hal yang bisa membuat kita percaya kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita boleh terpisah kehidupan kita dari kehidupan dosa, kehidupan yang memiliki moral yang rendah, di mana kita boleh dituntun kepada kehidupan yang suci dan kudus. Anda dapat mempercayai Alkitab karena Alkitab menuntun Anda kepada pertobatan. Alkitab adalah wahyu Allah. Kalau dia adalah bahasa Allah, maka untuk memahaminya kita perlu mengerti dengan cara yang unik seperti yang Allah telah sampaikan melalui nabi-nabinya. Alkitab tidak bisa ditafsirkan dengan kehendak kita sendiri atau pemikiran kita sendiri. Alkitab harus dapat diterjemahkan dengan Dia yang setara dengan Allah, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerti bahasa Allah, ketika kita minta kepadanya untuk menerangkan isi firman Tuhan kepada kita, akan membuat kita mengerti dan memahami pekabaran Tuhan. Bagaimana kita bisa mempelajari Alkitab? Pertama, kita mempelajari bagaimana nabi-nabi mengerti akan Alkitab itu dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah kita bisa mempelajari Alkitab dengan memiliki satu keimanan, biarlah Alkitab yang berbicara. Biarlah kita mempelajari Alkitab dan menemukan terang kebenaran firman Tuhan dari Alkitab itu sendiri. Sehingga kita bisa percaya bahwa Alkitab itu ditulis, diterjemahkan, dan dimengerti oleh pekerjaan Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Saya dan Anda bisa mengerti Alkitab kalau kita mau mencari Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Roh Kudus akan menolong kita untuk mempelajari Alkitab. Inilah ringkasan bagi kita untuk mempelajari Alkitab pada pelajaran pada Sabat ini, sehubungan dengan keunikan Alkitab. Mari kita mencatatkan kelak dalam sejarah kehidupan kita bahwa kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang akan dicatat di dalam sejarah, bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman nanti, yang setia kepada firman-Nya walaupun badai dalam kehidupan kita, aniaya, masa kesesakan terjadi dalam kehidupan kita. Saya dan Anda akan dicatat sebagai orang yang setia kepada Tuhan dengan memegang janji firman Tuhan. Sekalipun maut dihadapkan kepada kita, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah untuk tetap setia kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe untuk kita semua. Baiklah kita mengikuti amaran daripada pemerintah, pimpinan-pimpinan gereja untuk tetap beribadah di rumah kita sampai badai COVID-19 ini berlalu, dan kita minta Tuhan tunjukkan kebesarannya kepada dunia untuk menghentikan bencana ini, sehingga orang boleh percaya kepada Tuhan dan banyak orang boleh bertobat dan mencari firman-Nya. Selamat Sabat, Tuhan memberkati kita semua.